Baik, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen pembimbing, dan rekan-rekan semuanya. Kami beranggotakan perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fahira Mutia Kirana sebagai moderator dan pemateri. Kemudian ada Dia Kamilatul Azhar ya, sebagai pemateri. Kemudian ada Elsa Nurfadiah sebagai pemateri. Kemudian ada Indah Suci Mulyati sebagai pemateri. Kemudian ada Hana sebagai pemateri. Dan ada Fauzia Salsabila Warau sebagai pemateri. Langsung saja, pada presentasi pertemuan PKM kali ini yang berjudul yaitu penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah. Kemudian materi yang pertama, yaitu tentang hakikat penyakit menular yang akan disampaikan oleh Saudari Fauziah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membawakan materi hakikat penyakit menular. Menurut para ahli, penyakit menular yaitu penyakit yang dapat berpindah dari satu orang ke orang lain. Nah, sedangkan dalam ke orang lain, penularannya itu bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung, dan biasanya ditandai dengan adanya penyebab penyakit yang hidup dan bisa berpindah menyerang pada si penderita. Dalam dunia medis, penyakit menular biasa disebut dengan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun parasit. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Yang jenis-jenis. Rasa. Itu yang jenis penyakit menular. Slide 3. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penyakit menular. Di sini ada 8. Yang pertama diare. Diare ini terjadi karena infeksi rotavirus, yang mana menyebabkan peradangan di saluran pencernaan, yang biasanya terjadi pada bayi maupun anak-anak. Terus, penyebab diare juga selain dari penularan bisa dari makanan-makanan yang telah terkontaminasi dari bakteri yang dibawa oleh lalat atau sejenisnya. Yang kedua ada malaria. Sebentar. Malaria ini merupakan penyakit menular yang disalurkan oleh nyamuk melalui nyamuk. Nyamuk jenis ini berbeda dengan nyamuk biasanya, sering disebut juga dengan nyamuk malaria. Dan salah satu tempat kesukaannya itu adalah tempat genangan air. Jadi harus selalu membersihkan lingkungan dan memastikan agar tidak ada genangan air di sekitar rumah. Yang ketiga ada tifus atau tipes. Biasanya penderita ini mengalami kekurangan cairan tubuh dan terasa lemas. Penyebabnya itu adalah bakteri Salmonella typhi
Dan caranya yaitu kita harus menjaga kebersihan dan menjaga kehigienisan makanan atau minuman yang kita konsumsi. Yang keempat ada batuk. Batuk ini salah satu penyakit yang mudah tertular. Dan penyebarannya dapat melalui udara. Jadi orang yang terkena batuk ini disarankan untuk menggunakan masker ataupun penutup mulut yang sejenisnya. Dan yang materi selanjutnya sama Elsa ya? Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Fauzia yang telah menyampaikan materi hakikat penyakit menular dan jenis penyakit menular. Kemudian materi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Dia tentang jenis penyakit menular. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, punten silent yang sebelumnya. Bukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penyakit menular dan penyebabnya. Lanjutan dari pemateri sebelumnya. Penyakit yang pertama ada penyakit menular seksual. Yang kelima. Nah, penyakit menular seksual ini berbahaya dan dapat menghantui masyarakat Indonesia. Penyebab penyakit ini adalah virus yang lama-kelamaan menyebabkan penderitanya lemah. Penderita penyakit seks menular ini bisa menjangkit orang lain melalui kontak cairan seperti ludah atau air susu, dan Anda diwajibkan untuk selalu mewaspadai terhadap penyakit seks menular ini. Pada umumnya penyakit menular seksual ini ditandai dengan ruam atau lepuh, keputihan. Ada banyak jenis penyakit menular seksual, diantaranya chlamydia, gonore, sifilis, herpes, HPV, dan HIV. Penyakit menular seksual atau PMS menyebar melalui hubungan intim, baik secara vaginal, anal, atau melalui dubur, atau oral melalui mulut. Penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah atau berbagai jarum suntik dengan penderita. Dan dikabarkan juga infeksi menular seksual ini dapat menyebabkan komplikasi berupa kemandulan hingga kanker rahim. Apabila terjadi pada ibu hamil, penyakit menular seksual ini dapat menyebabkan keguguran atau bayi lahir cacat. Selanjutnya ada penyakit menular hepatitis. Hepatitis atau biasa disebut dengan penyakit kuning adalah istilah umum penyakit yang merujuk pada peradangan yang terjadi di hati. Hepatitis ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus, meskipun juga dapat disebabkan oleh kondisi lain. Nah, ada beberapa penyebab hepatitis. Selain infeksi virus, kebiasaan minum alkohol, penyakit autoimun, serta zat racun atau obat-obatan tertentu juga dapat menyebabkan hepatitis. Dan pencegahan penyakit menular hepatitis ini bisa kita lakukan dengan cara menghindari kontak langsung dengan si penderita. Dan jangan mengonsumsi makanan atau minuman yang cara pemasakannya kurang baik. Artinya dalam memasak kematangannya pun kita harus terjaga. Agar apa? Agar bakteri dalam makanan yang tersembunyi itu bisa mati.
Dan salah satu penyebab hepatitis ini adalah ketika melakukan transfusi darah. Ketika transfusi darah, Anda atau keluarga atau anggota keluarga harus senantiasa waspada dan menanyakan apakah semua peralatan yang digunakan sudah steril atau belum. Dan selain itu, kita juga harus makan makanan yang sehat. Tanda-tandanya apa? Yang pertama, munculnya gejala berupa demam, nyeri sendi, nyeri perut kanan, dan penyakit kuning. Bisa perlahan dan bertahap, bisa langsung gitu. Selanjutnya ada penyakit demam berdarah. Seperti yang kita ketahui bahwa nyamuk Aedes aegypti merupakan agen penularan penyakit demam berdarah. Nah, nyamuk jenis ini bisa diberantas dengan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan dibarengi dengan keamanan personal, yakni menggunakan lotion anti nyamuk, kipas angin, spray pengusir nyamuk, ataupun bisa menggunakan AC yang dapat mengusir nyamuk. Yang terakhir ada penyakit TBC. TBC adalah penyakit yang menjadi TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Penularan dari gejala TBC ini terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah saat seseorang yang terinfeksi TBC bersin atau batuk. Oleh sebab itu, risiko penularan penyakit ini lebih tinggi pada orang yang tinggal serumah dengan penderita TBC. TBC pada paru-paru akan menimbulkan gejala berupa batuk lebih dari 3 minggu yang dapat disertai dahak atau darah. Selain itu, penderita juga akan merasakan gejala lain seperti demam, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Jadi, penularan TBC ini akan lebih cepat jika ada anggota keluarga yang terkena. Sebab bila ada anggota keluarga yang batuk atau yang bersin, ketika kita ada di dekatnya dan bersinnya atau batuknya itu terhirup sama kita, itu bisa menyebabkan penularan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Dia yang telah memaparkan materinya tentang jenis penyakit menular. Jenis penyakit menular. Kemudian materi selanjutnya tentang tentang virus tidak akan menular yang akan disampaikan oleh Saudari Hana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang virus tidak akan menular tanpa izin Allah. Orang Muslim wajib meyakini setiap kewajiban yang terjadi di alam semesta ini, termasuk wabah COVID-19, merupakan bagian dari ketentuan Allah. Keyakinan ini merupakan salah satu dari 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada takdir Allah SWT. Di mana keyakinan ini bukan berarti seseorang pasrah tidak memiliki kehendak untuk memilih. Tapi takdir Allah atas manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu takdir yang manusia tidak dapat menolaknya dan takdir yang manusia diberikan kehendak untuk memilih atau ikhtiar. Allah SWT menegaskan apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya merupakan kehendak Allah yang mutlak, di mana manusia tidak bisa menolaknya. Konsep takdir ini merupakan takdir ini disebut dengan takdir kauni atau takdir mubrom. Diambil dari virus corona yang merupakan penyakit sedang mewabah ini tidak akan menular tanpa izin Allah. Disimpulkan bahwa penyakit corona ini penyakit atau kematian, rizki dan ketetapan yang Allah takdirkan atas manusia dan manusia tidak dapat memilihnya, merupakan keyakinan mendasar seorang muslim yang akidahnya benar terhadap kekuasaan Allah.
Takdir Allah yang bersifat kauni ini merupakan suatu rahasia Allah yang tidak bisa diketahui manusia. Maka atas dasar ini Allah SWT memerintahkan kami, misalkan kita bertawakal sekaligus memilih jalan yang terbaik dalam menghindari setiap keburukan. Dan takdir Allah merupakan suatu rahasia Allah yang tidak bisa diketahui oleh manusia, maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk bertawakal sekaligus memilih jalan yang terbaik dalam menghindari setiap keburukan. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada saudari Hana yang telah memaparkan materi tentang virus tidak akan menular. Selanjutnya yang akan disampaikan materi yang akan disampaikan yaitu hadis dan terjemah yang akan disampaikan oleh saya secara langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Abdullah bin Muhammad, hadatsana Hisab bin Yusuf, akhbarana Ma'marin an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam lama adwa wala safara wala hamata faqala a'rabiyyu ya Rasul fa amma balul ibili takunu fi ramli ka'anna haziba ka'anna haziba'u fayukha lituhal liba'irul ajrabu fayujribuha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman a'dal awwala, yang artinya menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, lalu kemudian menceritakan kepada kami dari Hisham bin Yusuf, mengabarkan kepada kami dari Ma'mar bin Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa atau penyakit menular dan tidak ada sofar atau kesialan di bulan Safar, dan tidak juga hamah atau burung hantu. Kemudian seorang laki-laki Arab Badui berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta yang berpenyakit kudis mencampurinya kemudian menjadikannya berkudis? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dan berkata, siapakah yang pertama kali menularkannya? Hadis riwayat Bukhari, hadis 5770. Cukup sekian yang saya sampaikan. Saya kembali kemudian materi yang selanjutnya yaitu syarah hadis yang akan disampaikan oleh saudari Indah Suci. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini syarat hadis. Syarat hadis di sini kata hamah adalah bentuk plural dari kata hawam yang berarti binatang yang berbisa atau dikatakan juga binatang melata yang membahayakan manusia. Mereka tidak membahayakan karena diri mereka sendiri, melainkan bisa membahayakan apabila Allah mengkehendaki binatang tersebut membahayakan bagi orang yang dikenainya. Zubair bin Bakar menyebutkan bahwasanya orang Arab pada masa jahiliyahnya mengatakan apabila ada seorang yang dibunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka keluar dari kepalanya hamam, yaitu cacing yang mengelilingi kuburannya seraya berkata, berilah aku minum, berilah aku minum. Apabila telah dibalaskan dendamnya, ia akan pergi. Jika tidak, maka ia tetap tinggal. Sedangkan Al-Qafaz berkata, hamah adalah seekor burung malam, yaitu burung hantu. Menurut Ibnu Al-Arabi, dahulu orang Arab jahiliyah menganggapnya sebagai pertanda kesialan. Jika hinggap di rumah seseorang, maka dia akan berkata, celakalah aku atau salah satu penghuni rumah. Maka maksud dari la hamah dalam hadis adalah tidak ada pertanda kesialan dengan adanya burung hantu dan sejenisnya. Hadis ini menceritakan seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi tentang unta sehat yang tertular unta lainnya
yang berkudis karena dahulu orang-orang Arab meyakini adanya penyakit menular dan menjadi penyebab penyakit kudis yang menimpa unta sehat. Ini merupakan waham jahiliyah. Mereka meyakini yang sakit apabila bercampur dengan yang sehat, maka akan membuat mereka sakit. Namun, syariat menafsirkan hal tersebut. Maka ketika orang Baduy bertanya, Nabi SAW menjawab, siapakah yang pertama kali menularkannya? Ini adalah jawaban yang sangat retorikal dan jelas. Kesimpulannya, dari mana datangnya penyakit kudis kepada yang menularkannya? Jika jawabannya dari unta lain, maka akan terjadi rangkaian mata rantai yang bertutur-tutur tanpa adanya titik temu. Begitulah sesungguhnya yang melakukan itu semua, dialah Sang Pencipta yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih moderator. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Endah Suci. Kemudian materi yang selanjutnya itu tentang nilai pendidikan dari hadis yang telah disampaikan, yang akan disampaikan oleh Saudari Elsa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Islam menetapkan adanya penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang di dekatnya. Terus dulu pada orang-orang jahiliyah menyangka penyakit menular terjadi karena sendirinya. Dengan hadis ini Nabi membantah keyakinan mereka bahwa penyakit menular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya penularan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui hadis ini Rasulullah mencoba mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia agar manusia berpikir bahwa penyebab penyakit bukanlah berasal dari yang sakit, tetapi dari zat yang menciptakan sakit ini dan menciptakan sehat. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jadi pada kasus pandemi COVID-19 ini yang melanda sebagian besar negara di dunia, sebaiknya kita harus menaati anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing atau jaga jarak, rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan menjalani pola hidup sehat dengan makan, tidur, dan olahraga yang cukup. Karena taat kepada ulil amri merupakan perintah Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur Rasulullah wa ulil amri minkum. Fa in tanajjahtum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir. Jalika khairun wa ahsanun ta'wilan. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atas kehendaknya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama atau bagimu dan lebih baik akibatnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Elsa yang telah memaparkan materinya tentang tentang nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis tersebut. Oke, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi para audiens yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, mangga kepada para audiens, jika ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat kami persilahkan.
Ada yang tanya nih dari Kakak Nur Atika. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Teh izin bertanya, jika sering mendengar burung cungcuing, apakah benar tandanya akan ada yang meninggal? Soalnya banyak banget yang bilang seperti itu. Mangga ada yang bisa menjawab dari para pemateri? Kakak Nur Atika, kami tampung dulu ya pertanyaannya. Bagi para audiens yang ingin bertanya lagi kembali, yang ingin bertanya kembali, silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, langsung saya jawab saja ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada penjelasan tentang adab kepada hewan. Salah satunya tidak boleh berburuk sangka kepada hewan tersebut, karena yang namanya takdir itu pasti sudah ya takdir dari Allah sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang mana takdir meninggal itu tidak bisa diubah ya, karena ya kalau misalkan mati ya sudah, ya kalau meninggal ya sudah waktunya sudah meninggal, karena meninggal itu tidak bisa diundur, tidak bisa dipinta, tidak bisa dinanti-nanti. Nah, kaitannya dengan burung tersebut sebenarnya mungkin ini apa ya, termasuk mungkin kepercayaan dinamisme dan animisme ya, di mana para orang tua zaman dahulu masih percaya bahwa yang namanya bahwa yang namanya burung cungcuing, atau bukan hanya burung cungcuing saja ya, tapi dia juga menganggap bahwa burung hantu juga dapat membawa kabar buruk atau pertanda sial, pertanda buruk bagi kita yang melihatnya atau bagi kita yang mendengarnya. Sebenarnya eh, kata guru saya ya, saya menyampaikan kembali bahwa tidak ada keterkaitannya dengan hewan tersebut. Yang namanya takdir pasti dari Allah, dan burung tersebut tidak melakukan atau tidak membawa pesan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, karena yang namanya burung itu kan dia cuma hanya hinggap dan bersuara saja, tidak dengan maksud apapun, dan bahkan jika kita percaya hal tersebut itu nanti akan dihisab loh. Karena itu tidak boleh ya, tidak boleh mempercayai dan tidak boleh berburuk sangka kepada hewan. Karena ya apa ya, hewan itu tidak salah apa-apa, dan nanti kita dia tuh menganggap, "Apa sih, kenapa sih aku dibawa-bawa padahal aku cuma hanya ingin terbang, aku cuma hanya ingin bersuara, aku cuma hanya ingin hinggap saja," gitu. Kenapa orang-orang malah berpikiran bahwa aku itu pembawa kabar duka kayak gitu? Tidak ya. Jadi mungkin orang yang menemukannya itu percaya. Tapi kalau bagi saya sendiri, sering mengalami yang namanya ada orang meninggal itu tidak ada burung cungcuing, belum pernah mendengar suara burung cungcuing gitu. Atau ada kawan-kawan yang ingin menambahkan, silakan. Itu aja sih penjelasan dari saya. Jadi sama ya, yang namanya percaya itu seperti itu tuh sama kayak halnya mimpi. Katanya mimpi itu suka kejadian, tentang mimpi hamil akan mendapatkan rezeki lah, tentang mimpi menikah bahwa dia akan meninggal, mimpi gigi copot bahwa ada sanak keluarga yang akan meninggal. Tidak ya, saya pernah mimpi mimpi gigi copot, tapi alhamdulillah keluarga tidak ada yang meninggal gitu. Ya mungkin kalau misalkan kita tidak mengetahui Islam secara seluruh, ya mungkin kita akan percaya kata-katanya gitu ya. Mungkin jadi kita lebih baik kita perbanyak-banyak lagi belajar agar tahu ya tidak boleh berburuk sangka kepada hewan, bahwa yang namanya takdir itu sudah ada, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh percaya kepada omongan-omongan seperti itulah, ramalan-ramalan yang seperti itu. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, mangga.
menambahkan. Burung cungcuing ini disebut juga dengan burung dara dasi. Burung cungcuing ini kerap disebut sebagai simbol kematian. Jika ketika burung ini berputar-putar atau hinggap di sebuah rumah lalu dia berkicau, maka dipastikan si empunya rumah atau orang sekitarnya akan mati selama beberapa waktu kemudian. Mitosnya seperti ini, tetapi terlepas benar atau tidaknya. Menurut pakar burung Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor atau Pahutan IPB, Dr. Yeni Aryani Mulyani, yang meneliti burung uncuing ini menjelaskan, sejak dia kecil pun mitos itu sudah dia dengar. Memang suara burung itu terkadang menakutkan. Suara itu salah satu bentuk komunikasi kalau pergi itu mengumumkan wilayah teritori dia, kemudian mencari pasangan untuk menarik betinanya. Kan salah satu daya tarik burung itu dari suara yang paling keras, umumnya seperti itu menurut Dr. Yeni. Dan juga burung dara dasi ini termasuk dalam kelompok burung anggota suku Kangkok atau Cuculidae. Nama lain dari ini diberikan kepada kelompok ini adalah wiwit atau uncuing atau sirip uncuing. Jenis burung ini juga tidak banyak yang tahu bahwa secara ekologi burung bisa membantu petani dan juga untuk memakan serangga. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Saudari Hana. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan boleh banget ya. Atau jika ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh. Iya, terima kasih kembali Kak Nur Atika. Sudah puas ya dengan jawaban yang kami berikan. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, jika tidak ada yang bertanya, kami tutup diskusi kali ini. Tetap semangat ya puasanya, walaupun ayang pergi ke gereja. Dasar jokes. Ya, ada tambahan dari audiens, kembali ke kepercayaan masing-masing ya, karena mungkin beda tempat, pasti beda budaya dan kultur. Ada yang mungkin ada yang percaya bahwa di daerah itu burung tersebut memberikan dampak atau memberi kabar buruk atau tidak. Ya mungkin kadang suka ada yang kebetulan, ada yang tidak. Kalau saya sudah menemukan hadisnya dan sudah mendapatkan penjelasannya, jadi saya tidak percaya dan sudah yang tidak pernah kebetulan gitu. Ada manuk cungcuing suara tapi tidak pernah kebetulan kalau ada orang yang meninggal gitu. Ya. Mungkin dicukupkan saja diskusi PKM hari ini. Kepada para audiens, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.